Tangan ke atas meraih bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang santun siap mendengar, duduk yang saleh siap belajar. Apakah teman-teman sudah siap mendengar cerita dari Ustazah? Alhamdulillah. Ustazah mulai ceritanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan bercerita tentang pemuda yang terkenal di langit. Al-Kisah, pada zaman Rasulullah SAW, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tinggal di negara Yaman. Ia sejak kecil ditinggal oleh ayahnya dan mengidap penyakit belang-belang putih pada tubuhnya. Walaupun seperti itu, Uwais Al-Qarni tetap taat dan menjadi pemuda yang saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin dan tidak memiliki sanak saudara satupun. Uwais tinggal bersama ibunya yang lumpuh, tidak bisa berjalan dan tidak bisa melihat. Namun, Uwais sangatlah berbakti dan taat pada ibunya. Namun, ada satu permintaan ibunya yang belum ia penuhi. Suatu ketika, ibunya berkata, "Nah, aku mempunyai satu permintaan." Uwais pun menjawab, "Apakah itu, Bu? Katakan saja, insya Allah aku akan memenuhi." Ibunya lalu menjawab, "Nah, Ibu sudah tua. Sebentar lagi Ibu akan meninggalkan dunia ini. Aku ingin sekali pergi ke tanah suci Mekah." Mendengar hal itu, Uwais hanya bisa melamun dan berpikir di tengah padang pasir yang tandus. Uwais mulai berpikir bagaimana caranya mengantar ibunya ke tanah suci Makkah, padahal ia tidak memiliki satu kendaraan pun. Saat berpikir, Uwais pun berharap kepada Allah, "Bagaimana aku bisa mengantarkan ibu ke tanah suci Makkah? Padahal jaraknya sangat jauh, melewati padang pasir yang panas dan gersang, sedangkan aku tidak memiliki kendaraan satupun." Pada akhirnya, Uwais pun memiliki ide untuk melatih otot-ototnya agar lebih kuat. Kira-kira teman-teman ada yang tahu? Yaitu Uwais ingin menjadi kuat sehingga bisa mengantar ibunya ke tanah suci Makkah. Uwais pun berkata, "Oh iya, aku memiliki sedikit uang untuk membeli anak sapi." Setelah membeli anak sapi itu, Uwais pun setiap hari menggendong anak sapi tersebut dan melatih otot-ototnya yang kuat dengan menggendong sapinya ke atas bukit. Semakin hari, sapi yang dirawat Uwais tumbuh semakin besar dan Uwais menjadi lebih kuat. Namun, tetangganya Uwais malah menertawakannya. Apa yang dilakukan Uwais? Uwais aneh. Uwais benar-benar aneh.
pun terus dan tetap melakukan aktivitasnya setiap hari, yaitu menggendong anak sapi tersebut agar lebih kuat. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais pun berkata pada ibunya, "Wahai ibu, marilah bersiap-siap. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendongmu ke sana." Ibunya Uwais berkata, "Wahai anakku, apakah engkau mampu menggendong ibu?" Jawab Uwais, "Tentu, iya ibu, aku akan mengantarmu pergi ke sana." "Marilah naik ke atas punggungku. Ridhomu adalah ridho Allah." Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman menuju kota Makkah dengan menggendong ibunya. Semua itu dilakukan Uwais sebagai pengorbanan dan bukti cintanya kepada sang ibu. Tak kenal lelah, Uwais pun selalu menggendong ibunya untuk beribadah di kota Makkah, yaitu mengelilingi Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Saat beribadah, Uwais pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku, antarkanlah beliau ke surgamu." Seketika ibunya bertanya pada Uwais, "Wahai anakku, bagaimana dengan dosamu?" Uwais pun menjawab, "Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk ke dalam surga. Cukup ridho ibulah yang mengantarkanku ke surga." Jawab Uwais. Tak lama kemudian, penyakit Uwais, yaitu belang-belang putih dalam tubuhnya, seketika menghilang dan hanya tersisa satu di telapak tangannya. Masya Allah, kisah Uwais Al-Qarni yang berbakti pada ibunya tidak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan malaikat di langit pun sangat mengenal dan mengagumi Uwais. Kesalihan Uwais tidak hanya itu saja teman-teman, yaitu Uwais sangat cinta kepada Rasulullah. Apakah teman-teman sudah tahu? Atau ada yang pengen tahu? Yuk, datang ke sekolahku, kita belajar dan bercerita bersama. Karena waktunya sudah selesai, saya izin pamit dulu ya. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik saat saya bercerita. Ustazah Wafiq pakai baju batik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.